Qala al-musannifu aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha 'anil nafsi ila akhir. Alhamdulillah, secara umum kita akan memasuki kata hikmah yang baru dari kitab Al-Hikam ini yang sebagaimana dibacakan tadi, yaitu pada dasarnya sumber kemaksiatan satu, sumber syahwat hawa nafsu dua, wa ghaflatin dan sumber lalai mengingat Allah itu kalau kita ridho terhadap ego kita masing-masing. Jadi kalau kita ridho atau mengutamakan, mencintai ego kita masing-masing. Jadi di sini kata hikmahnya adalah setiap maksiat, setiap syahwat dan setiap ghaflah, lupa kepada Allah. Ghaflah itu bapak-bapak ibu-ibu adalah lawan dari zikir. Ketika kita ingat Allah, zikir namanya. Zikir berarti mengingat. Kalau ghaflah berarti lupa, lalai. Sumber tiga hal ini, dan ini semua sangat tidak baik. Maksiat, syahwat, ghaflah, sumbernya sama, yaitu ar-ridho anin nafsi, ridho terhadap nafsu, ridho terhadap nafsu. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin sampaikan apa yang dimaksud ridho dalam ilmu spiritual. Ya, ridho bukan ridho Roma, ya kan? Muhammad ridho lain. Ya, ridho itu dalam bahasa Arab ya secara umum artinya rela. Apa batuan rela? Apa pengertian dari rela? Ya, secara umum dikatakan rela kalau dia menerima baik yang buruk maupun yang baik, dia menerima. Terkadang diri ini dua macam, bapak-bapak ibu-ibu, dua macam. Jadi kita di sini ada semua mati kirita, ada semua mate-mateanta, ada semua kelemahanta. Ada orang nah ingat Allah kalau banyak daleknya, banyak rezekinya. Satu, ada orang begitu. Tapi kalau pas-pas, kalau kurang, ya dia langsung gelisah. Kalau begitu belum ridho. Baru satu aspek. Satu. Ada juga kuat orang kalau menderita. Justru kalau menderita mengingat Allah. Tapi pas dikasih nikmat tak lupa. Berarti satu sisi juga. Jadi kebalikannya. Ada orang dapat nikmat, ingat Allah, nanti lupa Allah. Kenapa begini? Tidak adilnya Allah, ya kan? Kenapa begini? Orang lain dikasih begitu, saya dikasih begini. Allah, bagaimana ini Allah ini? Dan seterusnya. Ada begitu, ya ada. Berarti dia kalau positif, yang nikmat, ingat Allah, tambah bersyukur, baik sekali. Tapi pas dikasih coba, mati kiri. Satu. Ada juga ketika dia sederhana, pas-pasan, sedih, dapat coba dari Allah, ingat Allah, ibadahnya menangis bahkan. Tapi kalau dapat pemberian nikmat, mati kiri, lupa. Ridho itu dua-duanya. Jadi tidak peduli dapat nikmat, tetap ingat Allah. Dikasih musibah juga Allah, ya kan? Kalau kita pedagang, alhamdulillah hari ini laris manis, ingat Allah. Alhamdulillah juga hari ini cuma satu pembeli, juga ingat Allah. Ya kan? Ada orang biasa begitu. Ya. Jadi kita yang tahu mati kiri kita masing-masing, kita yang tahu bapak-bapak ibu-ibu. Nah, oke, di sini dikatakan ar-ridho itu adalah baik duka maupun suka, senang atau sengsara,
bahagia atau sedih, yang dimaksud adalah ridho adalah dia terima. Oke? Dia terima. Nah, itu ridho secara umum. Tapi yang kita cerita sekarang, ada orang ridhonya bukan takdir Allah. Ada orang ridho terhadap dirinya. Jadi dia suka menerima dirinya, dia suka mengutamakan dirinya daripada yang lain. Itu namanya ar-ridho. Ya, ar-ridho anin nafsi di sini dikatakan bukan ar-ridho kepada Allah. Jadi ar-ridho anin nafsi itu kebalikannya. Jadi kalau begitu, sumber kemaksiatan, sumber syahwat dan sumber ghaflah dan ridho kepada nafsu, berarti kita bisa balik. Sumber ketaatan, sumber dari mengingat Allah, sumber ibadah, ridho kepada Allah. Kalau kebaikannya, sumber kemaksiatan, ridho kepada hawa nafsu atau egois kepentingan kita. Ya. Alhamdulillah saya mendengar di masjid ini banyak sekali yang berkurban. Bagus sekali. 1 sapi 7, belum lagi kali berapa, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kalau kita mau ridho terhadap nafsu, ya, ridho terhadap nafsu, itu macam-macam yang digoda oleh syaitan kepada kita, macam-macam. Ya, mulai dari orang yang paling seke apa itu? Seke galarang. Iya, galang. Ya itu yang seke sekali itu, ya kan? Hari ini 2 juta, 3 juta, 2,5 ini harusnya bisa makan enak, harusnya bisa disimpan. Ya, kalau emas ini mungkin 1 gram, 2 gram, ya untuk ini, tidak mau aja. Dan saya pernah menjumpai, memang ada orang begini, kasihan. Ada. Dari sudah lama haji, sudah suka umroh, ya kan, sudah banyak sekali tabungannya, gampang sekali. Hari ini mau beli mobil, tidak kredit, langsung cash, bayangkan. Tapi kalau kurban, Masya Allah, ya kan, itu berkerut dahinya. Ya, oke, 1. Ada juga hawa nafsu kita tingkatan kedua. Ketika kita berkurban, betul kita menyumbang, tetapi kita selalu, jadi ini macam-macam ya bapak-bapak, ibu-ibu, macam-macam itu godaan. Saya harus, kalau ini harus ku dapat anunya, misalkan mohon maaf, saya harus dapat dagingnya. Ada orang marah sekali kalau tidak dapat dagingnya misalkan, atau kurang sedikit. Ini kenapa tidak dapat ini? Kenapa kurang ini? Mahalnya dibaca ini 2 juta dibaca, tapi ini daging berapa kilo tidak dapat, iya kan? Kalau makin banyak, beli langsung di pasar terong, iya kan? Beli langsung, berarti bukan berkurban namanya. Berkurban berarti berbagi. 1/3 untuk duafa, 1/3 untuk kerabat, 1/3 jatah juga itu. Ya kan? Ada orang terlalu perhitungan, harus begini. Ya. Jadi ingat, ketika kita beribadah, pasti ada nafsu yang menggoda kita. Ya, ada orang malas sholat, tidak menton sholat 5 waktu. Ada juga sudah rajin sholat, mungkin di rumah, ya kan? Ada juga bukan di rumah, tetapi di masjid, tapi digoda lagi, banyak lagi godaannya, di begini, ya kan? Apa artinya bapak-bapak, ibu-ibu? Nafsu itu paling tahu titik lemah kita masing-masing. Ya, titik lemah kita masing-masing. Dalam penjelasannya dikatakan, ada orang ridho terhadap harta, ada orang ridho terhadap jabatan, ada orang ridho terhadap wanita, dan ada ridho terhadap yang lainnya. Apa maksudnya? Sekarang menjelang hari raya kedua dari Islam, kami minta masing-masing tahu dan evaluasi muhasabah diri kita. Ya Allah, saya, mati kiri saya siapa? Apa atau siapa? Ada orang mati kirinya, mohon maaf, cewek, wanita, ya kan? 1. Berarti ini harus kita benahi. Kenapa?
selama kita tidak mengalahkan mati kiri kita ini, kelemahan kita, mati-matian ini, susah kita mendapatkan kebaikan atau surga, susah. Tapi sebaliknya, kalau ini ditangkas, ya, bisa ditangkis, insya Allah yang lain bisa lewat. Kenapa? Ini adalah surga neraka kita. Kalau kita dikalah, neraka. Kalau kita menang, surga. Kalau kita dikalah, itu laknat. Kalau kita menang, berarti itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk itu kita harus tahu kira-kira apa mati kiri kita masing-masing. Kenapa? Inilah yang merupakan musuh terbesar dari diri kita masing-masing. Oke. Sebelum saya lanjut, saya teringat ada 2-3 hari yang lalu pertanyaan dari seorang jamaah di luar sana tentang ibadah kurban. Dan tentang sebentar kita hubungkan dengan bagaimana nafsu, ridho dan hal lainnya. Kalau zakat kemarin di bulan Ramadan ada namanya serah terimanya, ada ya serah terimanya. Saya terima zakatnya, kemudian kita doakan ya, dan itu jelas surah At-Taubah dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, dan saya lihat biasa di masjid-masjid ada meja atau ada memang amil yang mendoakan ketika ada penerimaan kemarin ya, zakat fitrah, zakat mal dan lainnya. Secara umum kami sampaikan betul itu sudah benar. Walaupun ada pendapat di luar sana yang mengatakan ada di luar sana itu, ya tidak usah ada begitu serah terima Ustaz, tidak bisa, silangsungan saja. Nah, saya harus jelaskan, memang terbagi dua pendapat, ya. Ini namanya ibadah yang ada hubungannya dengan sosial. Apa itu ibadah yang hubungannya dengan sosial? Zakat. Kenapa ada hubungannya dengan sosial? Beda kalau sholat. Sholat berarti kita sendiri menghadap kepada Allah. Kalau zakat kenapa ibadah tapi dikatakan ada hubungannya dengan sosial? Karena zakat itu dibagi sosial ya kepada orang lain. Kurban juga begitu. Ini ibadah. Betul, ini ibadah. Hukumnya cuma dua. Ada mengatakan wajib, bahkan ada juga mengatakan sunnah muakkadah. Oke, sudah. Tapi ini kurban betul ibadah tetapi hubungannya dengan sosial. Maka ada dua teknisnya. Ketika kita mengeluarkan zakat, sedekah, kurban atau ibadah-ibadah lainnya yang nuansa sosial, pendapat pertama tidak usah ada niat dan tidak usah juga ada ijab kabul. Langsung saja kamu amalah. Ya kan? Satu. Oke, satu. Pendapat kedua, harus ada niat walaupun tidak ada ijab kabul. Jadi kita harus berniat, innamal a'malu binniyat. Pendapat ketiga, apa bedanya dengan sholat? Apa bedanya dengan ibadah lainnya? Ada niatnya plus ada juga tambahannya ijab kabulnya. Ya, ada ijab kabulnya. Makanya nikah ada ijab kabul, terima. Saya terima nikahnya. Itu kan ada kan? Baru kita bilang sah. Oke. Nikah itu ibadah, Tetapi ada hubungan dengan sosial, ya kan? Kita mau menikah dengan calon istri kita, itu kan ada hubungan sosial. Berarti merekatkan juga dua keluarga. Berarti ada ijab kabulnya. Di situ dua pendapat ulama. Kalau begitu, kalau kita di pendapat kedua, pendapat ketiga, kalau kita di zakat dan di sedekah waktu Ramadan ada namanya ijab kabul, sedekah juga begitu ya. Dan saya juga alhamdulillah mengamati masjid kita ini sudah bagus sekali. Waktu zakat kemarin ada memang meja khususnya, ada memang amilnya yang disediakan panitia. Bahkan sedekahnya juga di sini sangat luar biasa. Saya menyaksikan sendiri Jumat berkah di sini ya. Di situ ada apa namanya istilah orang? Apat terima. Saya tidak tahu bagaimana proses pengumpulan misalkan Jumat berkah di masjid ini. Apakah transfer, ada juga mungkin lewat barcode kah, atau mungkin tunai kah, atau ada yang dititip kah. Tapi saya menyaksikan sendiri ya, 10 menit 15 menit sebelum ibadah Jumat kita ini, saya ada melihat ada dua pengurus masjid
Ini bagus ini bagus kita contoh. Dan kalau ada masjid yang lain mencontoh, ini sangat bagus. Jadi ada satu pengurus takbir kita di sini, tak usah kita sebutkan namanya, yang mewakili. Tapi ini ada nama-nama Jumat Berkah. Kalau tidak salah Jumat Berkah sini 10.000 ya. 10.000. Ya, ada ayam ya, nasi dengan ayam luar biasa itu. Oke. Kemudian ini nama-namanya. Ini nama-namanya. Tabik pat terima, kita terima, ya kan? Kemudian yang lain, oke, saya terima sambil baca doa. Ini yang perlu doanya. Sambil baca doanya. Ya, sambil baca doa, berdoa, ini saya terima, insyaallah kita doakan semoga yang menyumbang di Jumat ini ini atas nama ini insyaallah menjadi tolak bala, rahmat, ridho Allah, ya, dan bertambah rezekinya dan doa-doa lainnya. Ini bagus, ya. Ibadah kurban juga, saya juga pernah melihat beberapa masjid lainnya ada juga begitu. Jadi apa terima begitu, saya terima. Tapi saya ingin berbicara kalau bagaimana kalau di ilmu hikam, di ilmu hikmah bagaimana? Kalau ilmu hikmah bahkan di malam 10 Zulhijjah, ya, itu ulama-ulama kita mendoakan ulang. Jadi selain ada terima itu tadi, ada ijab kabul. Kalau ulama-ulama hikmah menambahkan, yaitu di malam 10 Zulhijjah sebelum kita, ya misalkan jam 12 malam, jam 2 tengah malam, maka itulah tugasnya memang ulama. Itunya memang tugasnya penderita, bukan mendoakan diri sendiri. Tugas paling berat dari sang guru, tugas paling berat dari seorang ulama adalah bukan mendoakan dirinya atau keluarganya saja, tetapi dia mendoakan murid, umatnya dan jamaah. Ya, tabe Pak Kiai, tabe ini nama-nama. Walaupun kita tidak di masjid tak Pak Kiai, ini ada nama-nama. Dan saya pernah melihat begitu masjid dan sampai sekarang ada. Nah, ketika ulama kita itu, guru kita itu Pak Kiai itu ada menerima. Tetapi ada juga mungkin yang bukan spiritual, tidak selangsungan cukup saja ijab kabul. Tapi kalau ulama spiritual menambahkan, sebagaimana tema kita ini tentang ilmu-ilmu hikmah, menambahkan di 10 Zulhijjah ini ada sedoran nama berdoa, ya. Dan cara mendoakan itu, kalau orang mau masa bodoh, naja amat nah sebu al-fatihah. Tapi kalau ilmu hikmah itu lebih cocok dan lebih senang mendoakan satu persatu. Bayangkan banyaknya doanya itu ulama kita. Berapa menit dia doakan, ya. Terkadang kita misalkan kirim al-fatihah begini, ya, sebelum kita lebih lanjut doa yang lain. Kita kirim al-fatihah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabat, beserta para ulama, orang tuaku, ini disebut al-fatihah. Banyaknya. Jadi namorongi al-fatihah. Ya, ada Nabi Muhammad, keturunannya, sahabatnya, tabi'in, 1 juta orang kapan itu? Iya kan? Banyak sekali. Oke. Tetapi kalau ulama kita, ulama spiritual itu lebih memilih satu-satu. Misalkan saya kirimkan al-fatihah kepada Nabi Muhammad 1, kirimkan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar 1, Umar, apalagi ya, siapa ulama-ulama kita ini 1, orang tua kita baik 1 kali mama, 1 kali bapak 1, iya kan? Itu satu-satu tapi banyaknya itu. Bayangkan. Tapi ulama kita tidak peduli. Kalau ulama spiritual itu tidak peduli. Justru memang dia cari kegiatan di malam hari. Karena memang tembus sampai subuh. Ya, tembus sampai subuh. Beda kalau mengantuk gini sudah iya kan? Itu memang. Tapi kalau penderita kita, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke. Makanya terkadang ulama-ulama kita itu saya lihat di malam hari kalau mengantuk dia suka minum kopi, ya kan, supaya dia mau tembus malam dan lain sebagainya. Kita lanjut. Ini juga doanya. Mumpun 1 minggu lagi ini kita akan Idul Adha. Sekarang sudah 4 atau 3 Zulhijjah, ya. Kalau misalkan jamaah mau titip nama misalkan boleh.
Kita kasih Pak Kiai, guru tak bahwa ini Pak Kiai. Karena selama ini saya juga sudah amalkan, misalkan ada keluarga saya, ada di masjid tetangga saya, sejumlah nama, 7 orang, 14 orang, tapi ini ada nama-nama yang akan berkurban. Maka guru tak itu terima, iya saya doakan. Walaupun orang itu misalkan kita tidak, tapi kasih lengkap, bagus kalau lengkap ya. Misalkan Irham bin Abdul Mu'in, lengkap kan ada binnya atau bintinya supaya enak berdoa, ya. Tapi enaknya itu berdoa kalau kita kenal orang tersebut, biar kita tidak sebut namanya. Jadi ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita berdoakan nenek kita, siapa namanya nenekku itu, ya jadi biasa disebut bintina. Ditanya ke bapak tak, mama tak, tidak ada potongi. Tapi saya ingat itu mukanya atau ada fotonya di rumah. Maka itu bisa hanya membayangkan mukanya. Jadi bayangkan saja mukanya. Al-Fatihah atau doakan ini untuk beliau. Tidak salah itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak salah. Tidak salah. Itu insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau ormas-ormasnya lain mungkin yang agak kaku, dia pasti mengatakan tidak boleh itu bid'ah, ya kan? Mendoakan ini, mendoakan itu, tidak boleh ya. Oke. Tapi tidak apa-apa. Kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu sebelum kita lanjut halaman berikutnya, adakah mungkin yang ingin bapak-bapak, ibu-ibu tanyakan sebelum kita melanjutkan? Karena beberapa pertemuan kemarin kita tidak sempat membuka sesi tanya jawab. Tapi ada Pak Haji, Pak Ketua, Ustaz, Ibu ada. Perbaiki jilbab. Saya kira mau angkat tangan, perbaiki penjilbab. Angkat tangan ki. Ya. Silakan. Ketika kita berzikir kepada Allah, kita harus membiasakan diri, yaitu berzikir dengan apa tadi? Jasmani, lisan, akal, dan kolbu. Ketika kita berzikir, ini 4 langsung main. Contoh, kita naik motor. Yang kita lihat, yang goyang itu apa? Roda. Betul. Tapi kita tidak tahu mesinnya juga, gearnya juga, apanya lagi di dalam itu, iya kan? Trobolnya apanya itu, batangnya situ goyang juga, berputar itu semua kan? Berputar itu. Iya, teralinya berputar semua. Yang kita lihat secara sepintas cuma roda yang berputar. Iya kan? Itu artinya apa? Betul. Yang bisa dilihat berzikir cuma 2. Tubuh jasmani dengan lidah. Ya. Tetapi kita sekarang harus membiasakan zikir itu ditambah lagi. Ketika kita berzikir, akal kita juga ikut berzikir, kolbu kita ikuti juga yang kita ucapkan. Itulah yang dimaksud 4 macam zikir di dalam ilmu spiritual. Simpelnya bagaimana? Misalkan kita bilang la ilaha illallah, akal tak itu juga ikuti juga, ya kan? Kolbu juga bilang juga la ilaha illallah, atau Allah saja, Allah ikuti, ya kan? Ini sambil menghitung, ya, tubuh sambil menikmati. Itulah dikatakan orang khusyuk yang 100%. Kalau tidak begini, orang berzikir la ilaha illallah, lah mana zikirku sampai 100, la ilaha illallah. Nah, lihat bisa sedikit. Baru 20, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, lihat bisa sedikit. 50, la ilaha. Kapan sampai 100? Misalkan, berarti bagaimana pikirannya? Bagaimana? Berarti ketika dia berzikir, dia mengutamakan bilangan, harus begini, ya kan? Ya, kita menikmati. Di satu sisi ketika kita berzikir ada bilangan, di satu sisi kita juga menikmati. Mungkin demikian dari kami. Sudah azan ya, Haji? Belum, sedikit lagi. Alhamdulillah. Kemudian kita nikmati. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita harus ada hitungan, ya. Kenapa harus itu hitungan? Karena memang Nabi mengajarkan di antaranya ketika sudah sholat berapa hitungannya? Subhanallah 33 kali. Kan Nabi mengajarkan kita hitungan, ya kan?
Nah, satu, ya kan? Nah, tapi di satu sisi ada juga zikir biar tidak pakai hitungan. Jadi itu dua macam ini zikir bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi zikir dua macam, ada zikir yang berhitung, ada zikir yang tidak berhitung. Zikir yang berhitung ada riwayatnya jelas. Ini subhanallah 33 kali, ini alhamdulillah 3 kali, ini berapa kali. Itu ada riwayatnya. Ya kan? Satu. Tapi ada juga zikir biar kita tidak pakai hitungan, nikmati saja, nikmati saja, nikmati saja, ya. Nah, dan lain-lain sebagainya. Apa artinya bapak-bapak, ibu-ibu? Kesimpulan dari pengajian kita hari ini. Ketika kita berzikir, ada yang lahir, ada yang batin. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Orang yang berzikir dengan baik, dua-duanya dilakoni. Satu, ya. Sama juga kalau kita tadi hubungkan ibadah kurban. Yang nampak itu apa? Daging. Yang nampak ketika kita berkurban dilihat itu darahnya, tulang, ya, yang dipakai pak kondro. Nah, itu dilihat yang nampak. Yang nampak itu uang. Oke, ditransfer dikasih orang, oke, yang nampak. Tetapi apa lisannya? Apa hakikatnya? Surah Al-Hajj juz 17. Allah berfirman, "La yanalullaha luhumuha wala dima'uha." Allah tidak mau menerima itu daging dan darahnya. Apa istilahnya? Betul, ketika kita menyembelih ada darah, ada daging. Oke. Tapi Allah mengajarkan kita bukan itu intinya, tapi ini juga perlu, ya. Perlu juga ini. Makanya kita harus beli kambing, harus juga mengeluarkan uang karena memang ada memang fisiknya, ada memang lahirnya. Tetapi bukan itu yang utama. Tambahkan lagi. Kalau sudah ada ini cocok nih, tambahkan lagi. Walakin kata Allah, surah Al-Hajj ayat 32 atau ayat 33, di situ dikatakan, walakin akan tetapi yang Allah lihat yang paling utama takwa. Takwa kita. Ketika kita kurban, bagaimana ini takwa? Ikhlas tidak? Ya kan? Atau cuma tidak enak kak, saya ini besar ke rumahku, dari mak Mekah, dari mak ini, ya kan? Misalkan ini anak ada mobilku, ada apa? Tidak enak kak ini kalau tidak berkurban. Deh nanti netizen apa Nabi bilang? Berarti apa niatnya? Apa niatnya? Bukan itu. Niatnya adalah kita berkurban, tetapi niatnya adalah takwa. Mana itu takwa? Takwa itu kan tidak dilihat. Mana itu botol ini? Mana itu tasbih ini dilihat. Tapi takwa, mana itu takwa? Mana itu takwa? Kalau masjid takwa ada di situ, ya kan? Dekat Pololaya, dekat SPBU, ada di situ masjid takwa. Tetapi kalau takwa yang sebenarnya mana? Dalam riwayat ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, di mana itu takwa? Di mana itu takwa?" Apa kata Rasul? Begini saja. Dalam riwayat dikatakan wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Dia menepuk dan mengisyaratkan dadanya yang sebelah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Sahabat ditanya, Nabi itu hari menjelaskan tentang takwa. Dia hanya mengisyaratkan 3 kali. Berarti letaknya takwa di mana? Di kolbu. Kolbu tidak dilihat. Itu tadi unsurnya. Jasmani, lisan, kolbu. Ada kan? Berarti ketika kita beribadah harus juga kolbu ini ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita sudah melakukan hal itu, insya Allah kurban kita sudah baik, niat kita sudah baik, takwa kita baik, dan seterusnya, ya. Jadi memang ini kita harus sedikit-sedikit harus belajar ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi lidah ini harus belajar juga bagaimana akal ini berucap, kolbu ini diucap. Pertama kali kami mau berceramah di hadapan jamaah, ya, karena kami itu jamaah bapak-bapak, ibu-ibu menolak irham idul ceramah. Ketika saya itu masih muda, sudah doktor bahkan, ya, atau menjelang doktor 23 tahun yang lalu, saya tidak mau ceramah, ya. Kenapa? Nabi kan mulai ceramah itu 40 tahun iya kan, diangkat menjadi rasul. Iya. Tapi diajarin begini nak, tidak apa-apa daripada yang lain apa. Tapi ingat, kalau kita berceramah, ya, selain mulut Anda berceramah, jangan lupa
kolbu juga ini harus berceramah, atau minimal kolbu ini harus berzikir. Wih, bagaimana caranya itu? Saya misalkan bilang, alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur kepada Allah. Harus ini kolbu juga ikut kira-kira beribadah, berzikir dan seterusnya. Bagaimana itu? Ya. Makanya itulah penderita-penderita kita dulu itu mengasah apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan. Luar biasa itu. Ya. Atau kita ini duduk-duduk, enggak apa-apa. Dalam hati kita sambil berzikir boleh. Bahkan kita di WC boleh. Yang tidak boleh di WC kalau alhamdulillah suluk mihasallona 3 hari ini, tidak boleh bilang alhamdulillah, berarti lisan. Tapi kalau dalam hati kita bilang alhamdulillah, siapa yang larang? Boleh. Kalau kita dalam hati alhamdulillah, itu boleh dalam hati. Iya kan? Oleh karena itu ilmu hikmah ini mengajarkan kita satu hal. Kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan 4 perkara: jasmani, lisan, akal, kolbu dan seterusnya. Mohon maaf, mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.